tidak dapat dibunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lilin lalu menutupinya. Sebaliknya, dia akan meletakkannya di atas tempat lilin. Dengan demikian, setiap orang yang ada di dalam rumah itu. Inilah firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa, tutup mata, buka tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini. Bahwa kami bisa memuji Engkau dengan bebas. Kami bisa bernyanyi di tempat ini, bisa menari, bisa bersujud, dan bisa angkat nama-Mu Tuhan. Engkau layak dapat semua pujian kami. Tuhan, pagi ini tolong membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar lebih lagi. Tapi lebih dari itu kami mau jatuh cinta sama Engkau. Tolong siapkan hati kami Tuhan. Siapkan tanah hati kami. Biar apa yang kami pelajari pagi ini bisa berkembang, bisa berakar, bisa bertumbuh dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, tolong duduk kembali. Nah, pagi ini kita mau melanjutkan seri ekspositori kita dari kitab Markus. Hari ini Markus 3. Tujuan kita adalah supaya kita bisa lebih mengenal Dia yang kita ikuti kan, Yesus Kristus. Dan harapan saya pagi ini adalah lebih dari belajar tentang Yesus, bahwa kita akan jatuh cinta lebih lagi sama Dia. Harapan saya adalah supaya pelajaran ini akan menghasilkan kasih yang lebih dalam kepada Yesus. Jadi, maka saat kita belajar lebih banyak tentang karakternya, tentang siapa Dia sebenarnya, hati kita akan berkobar-kobar untuk Dia. Harapan saya adalah supaya kita akan merenungkan kedekatan bersamanya. Bahwa kita akan mencari wajahnya setiap hari. Sampai kita menemukannya. Amin. Baik, berikut adalah 2 pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada diri kita sendiri selama seri ini. Yang pertama, apa? Apakah saya mengenal Yesus? Itu pertanyaan pertama, apakah saya mengenal Yesus? Dan yang kedua, mengikutinya terlihat seperti apa? Mengikutinya terlihat seperti apa? Kita perlu mengenal Dia yang kita ikuti kan? Dan kalau kita menganggap diri kita sebagai pengikutnya, kita perlu mengetahui seperti apa hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat penting. Baik, kita baca bersama-sama ya. Markus 3 ayat 1. Yesus kembali ke rumah ibadah lagi. Dan di situ ada seorang yang tangannya lumpuh. Beberapa orang Yahudi mengawasi Yesus dan mereka menunggu apakah Dia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka berharap Yesus akan membuat kesalahan sehingga mereka mendapat alasan untuk menuduhnya. Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh, "Berdirilah di depan sini supaya semua orang bisa melihatmu." Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang diperolehkan hukum Taurat dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Apakah lebih baik menyelamatkan kehidupan atau menghancurkannya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang bicara. Yesus memandang mereka semua.
Dia sangat marah, tetapi dia merasa sangat sedih karena hati mereka sudah tertutup. Dia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan tangannya menjadi sembuh. Lalu orang Farisi pergi dan menemui orang-orang Herodian untuk berencana bagaimana membunuh Yesus. Jadi poin yang terakhir minggu lalu bagi kita adalah Yesus mengutamakan manusia daripada hukum agama, kan? Nah, ini karena dia dan murid-muridnya memitik gandum pada hari Sabat, dan itu membuat orang Farisi sangat marah. Nah, jadi sekarang di awal perikop ini, Markus 3, kita melihat bahwa orang Farisi mengikuti Yesus ke bait Allah untuk melihat apakah dia akan melanggar hukum Musa lagi dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut hukum Yahudi, sebenarnya nggak boleh berdoa untuk kesembuhan kalau hari Sabat. Kecuali orang itu sangat-sangat sakit mau meninggal, maka bisa mendoakannya. Tetapi kalau itu kayak orang lumpuh seperti ini, nggak boleh mendoakannya. Jadi di sini kita memiliki situasi yang sama di mana Yesus melanggar hukum Musa. Dan meskipun kita bisa menggunakan poin yang sama yang sudah digunakan minggu lalu, bahwa Yesus mengutamakan manusia daripada hukum agama, kita juga bisa melihat ini. Yesus melakukan apa yang benar, tidak peduli harganya. Yesus melakukan apa yang benar, tidak peduli harganya. Firman bilang mereka berharap Yesus akan membuat kesalahan sehingga mereka mendapat alasan untuk menuduhnya. Dan Yesus tahu hal ini. Yesus tahu bahwa ada beberapa pemimpin agama di sana yang ingin Yesus dihukum dan akhirnya dibunuh karena tindakannya. Yesus tahu apa yang dia lakukan akan menjadi seperti amunisi secara metafora, biar nanti dia akan dihukum. Tetapi Yesus, dia tidak peduli tentang hukumannya. Apa yang dia inginkan adalah untuk memulihkan orang yang sakit di depannya. Tidak peduli harganya. Dia melihat kebutuhan orang itu, dan dia melihat orang yang pasti bergumul mungkin seluruh hidupnya, dan dia mau menyembuhkannya, tidak peduli hukumannya. Inilah dia yang kita ikuti. Inilah Yesus Kristus. Tuhan yang bersedia untuk menderita hukuman bagi kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga mengalami penderitaan. Inilah Yesus kita. Dia tahu dia akan dikejar terus oleh para pemimpin Yahudi. Dia tahu ada rencana yang sedang dibangun untuk menghukumnya saat dia melakukan mujizat-mujizat. Tetapi itu tidak menghentikannya dari melakukan apa yang benar. Itu tidak menghentikannya dari mengasihi secara radikal. Itu tidak menghentikannya dari melayani orang-orang di sekitarnya. Inilah dia yang kita ikuti. Tuhan lain mana yang bersedia untuk menderita biar kita bisa sembuh, biar kita bisa menjadi utuh? Tuhan lain mana? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Tuhan kita yang hidup. Baik, kita lanjut baca dari ayat 7.
Yesus pergi bersama pengikutnya ke danau dan rombongan besar dari orang dari Galilea mengikuti mereka. Banyak juga yang berasal dari Yudea, Yerusalem, Idumea, daerah seberang sungai Yordan, dan juga dari daerah sekitar kota Tiros dan Sidon. Orang-orang ini datang karena mereka mendengar tentang semua hal luar biasa yang Yesus lakukan. Yesus menyuruh para pengikutnya untuk menyediakan perahu kecil baginya supaya orang-orang itu tidak menghimpit dia. Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua orang sakit mendesak ke arahnya untuk menyentuhnya. Beberapa orang kerasukan roh-roh jahat. Ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka bersujud di hadapannya sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Tetapi Yesus melarang mereka dengan peringatan keras supaya tidak bilang kepada siapapun mengenai dia. Ini luar biasa. Markus bilang bahwa ada rombongan besar yang mengikut Yesus dan murid-muridnya yang datang dari Yerusalem, Tirus, Sidon, dan lain-lain. Mereka datang dari jauh karena apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Supaya ada konteks di sini, ada banyak orang yang berjalan kaki ini perjalanan yang sangat biasa, dari Yerusalem ke Kapernaum untuk mendengar Yesus berkhotbah. Itu sekitar 200 km. Dan kebanyakan mereka jalan kaki. Ada kuda, ada keledai juga, tapi biasanya kalau ada kuda itu orang kaya ya. Biasanya orang-orang jalan kaki aja. Itu sama jaraknya dari Gunung Agung di Bali Timur ke Banyuwangi. Mereka jalan kaki biar bisa mendengar Yesus, mendengar kebenaran, melihat mujizat-mujizatnya. Itu luar biasa kan? Dengan mengetahui ini, jelas sekali bahwa Yesus menarik perhatian dunia. Itu poin ketiga kita. Yesus menarik perhatian dunia. Dengan perkataan dan mujizatnya, dia menarik banyak orang dari seluruh dunia timur. Dia menarik perhatian pemimpin agama yang membencinya, menarik perhatian orang yang sakit, yang cari kesembuhan, menarik banyak orang yang pengen mengikutinya. Dia menarik banyak orang. Bahkan orang yang kerasukan setan, itu menarik juga kan. Dan saudara, tidak ada yang berubah. Masih ada banyak orang yang mengikutinya hari ini sampai hari ini, dan ada banyak orang yang masih membencinya sampai hari ini. Semua mata masih tertuju kepadanya. Miliaran orang berkumpul setiap minggu untuk mencari wajahnya dan memuji namanya. Inilah Yesus kita. Dia menarik perhatian dunia. Perkataannya yang penuh dengan kehidupan. Amin ya Jairus. Perkataan penuh dengan kehidupan dan kebenaran. Dan setiap kita membutuhkan kebenaran ini. Kita lapar akan kebenaran ini. Kita haus akan kebenaran ini kan. Kalau sempat ke Canggu, ada ribuan orang di sana yang mencari apa? Kebenaran. Mereka mau kayak bisa dibilang kayak ketemu dirinya sendiri di sana. Setiap manusia di sini, di bumi ini mencari kebenaran. Tapi itu Yesus yang kebenaran kita. Dia adalah roti kehidupan kita.
Dia memiliki semua hikmat, semua otoritas, semua kebenaran. Dia adalah semua yang kita butuhkan. Inilah sebabnya mengapa orang berjalan kaki berminggu-minggu untuk melihatnya. Di pada zaman itu, waktu dia berjalan di bumi ini. Kemarin, hari Jumat, saya jalan kaki dari Kuta ke Canggu di pantai. Itu cuman kayak satu jalan 8 km mungkin. Gak terlalu jauh. Dan saya baru dengar bahwa si Wim, dia sudah kayak jalan dari Kuta ke Canggu. Dan sebenarnya ini kali kedua bagi saya, karena pertama kali itu Pak Sony sama saya, sama mungkin Wendy juga ya, dan Bu Mary juga. Bun. Maaf ya Bun. Dan ya, waktu saya berjalan kemarin, saya bertanya-tanya, wow, pada zaman Yesus ada orang yang berjalan mungkin 10 kali kayak perjalanan ini supaya bisa mendengar perkataannya dan melihat mujizatnya. Dan saya sadar, wow, di dunia ini yang sekarang sangat dinominasi, bukan, dominated, dominasi oleh hal-hal seperti media sosial, ya, main HP. Apakah Yesus masih memiliki perhatian kita? Saya cari Google kemarin, waktu saya kayak bertanya-tanya hal-hal seperti ini, dan saya baca bahwa di sini di Indonesia, rata-rata orang yang main HP, mereka pegang atau ambil HP 150 kali seminggu. Cek. 150 kali seminggu kayak ambil HP-nya. Dan kalau kayak benar-benar main di HP lebih dari 6 jam sehari. Dan saya kayak, wow, kalau begitu, apa Tuhan Yesus masih memiliki perhatian kita? Di dunia yang kita sangat-sangat sibuk, kita bangun, makan, kerja, pulang, makan, tidur, main HP terus. Apa dia masih memiliki perhatian kita? Itu pertanyaan saya bagi kita. Nah, yang saya melihat di sini, di jemaat ini, dia masih memiliki perhatian kita. Benar. Saya melihat orang-orang yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus. Saya melihat orang-orang yang sudah mengalaminya secara luar biasa, secara besar. Dan itu tidak terjadi kecuali kita menghabiskan waktu bersamanya, mencari wajahnya terus. Itu bukti yang saya lihat di sini. Itu bukti bahwa kalian mencari wajahnya terus. Jadi saya sangat bangga dengan jemaat ini. Baik. Kita baca lagi ya, dari ayat 13. Yesus naik ke atas bukit. Dia memanggil beberapa orang dari antara pengikutnya, yaitu mereka yang dihendakinya untuk bergabung dengan dia di sana. Jadi mereka pergi menemuinya. Dia memilih 12 orang dari mereka dan menyebut mereka sebagai rasul.
Yesus ingin agar ke-12 orang ini menyertai dia dan dia ingin mengutus mereka ke tempat-tempat lain untuk memberitakan kabar baik Allah. Dan dia juga ingin agar mereka mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang. Inilah ke-12 orang yang dipilih Yesus. Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan lain-lain, ada banyak. Mari kita melihat kembali ke ayat 14. Dia memilih 12 orang dari mereka dan menyebut mereka sebagai rasul. Yesus ingin agar ke-12 orang ini menyertai dia dan dia ingin mengutus mereka ke tempat-tempat lain untuk memberitakan kabar baik Allah. Dia juga ingin agar mereka mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang. Inilah inti dari menjadi seorang Kristen. Inilah inti dari menjadi seorang Kristen. Yesus memilih kita untuk mengikutinya. Dia mengubah hati kita, mentransformasi hati kita, dan mengutus kita. Dengan otoritas dan kuasa sehingga kita bisa mengubah dunia dalam namanya. Itu poin ketiga kita. Atau keempat, aku lupa. Yesus memanggil kita keluar dari dunia, mengubah kita, kemudian mengutus kita kembali ke dunia. Begini, Mas, berdiri, tolong. Maju ke depan. Dan berkhotbah. Nah, begini. Dia memanggil kita dari kegelapan. Ya, dia membawa kita ke terang. Dia mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, dan dia mengutus kembali ke dalam kegelapan lagi. Biar kita bisa jadi terang di dalam kegelapannya. Nah, yang sering terjadi kalau kita hanya melihat ini sebagai kayak pindah agama daripada hubungan yang nyata sama Tuhan, ini yang terjadi. Pindah agama ke kekristenan. Sekarang dia ada di sini dan dia tetap di sini. Dia mungkin datang ke gereja, dia mungkin berdoa sedikit, ya kalau sempat. Ini contoh aja. Ini bukan Mas. Mas sangat kayak berkuasa. Tapi tetap di sini aja. Ini sering terjadi. Kalau kayak pindah agama aja, tetap di sini. Gak diubahkan, tidak ditransformasi oleh Roh Kudus, dan tidak diutus lagi ke dalam kegelapan. Dan dia meninggal di sini. Contoh. Dia meninggal di sini. Belum ditransformasi, belum diubah oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia menganggap ini sebagai kayak pindah agama aja. Atau datang ke gereja aja, itu saja. Bukan. Inti dari kayak kita menjadi seorang Kristen. Kita dipanggil, kan? Dan kita kemana? Kita mendekat menyerupai Yesus. Yes. Kita mendekati dia dan kita diubah, ditransformasi dan diutus lagi ke dalam dunia di mana dulu kita diselamatkan. Ngerti? Oke. Saya utusmu dalam nama Yesus. Misi kita di bumi ini bukanlah menjalani hidup sesuai keinginan kita dan menunggu sampai kita masuk surga. Misi kita adalah membawa surga turun ke bumi sekarang.
Misi kita adalah untuk melanjutkan pelayanan Yesus di bumi ini sekarang. Kita sering bilang ini, tapi itu makanya Yesus bilang lebih baik kalau aku pergi. Biar rohnya bisa ditaruh di dalam hati kita. Dan kita bisa melaksanakan kehendaknya di bumi ini sekarang, hari ini. Tidak peduli latar belakang kita. Tidak peduli apa yang dilakukan kita kemarin. Tidak peduli status kita. Miskin, apa kaya, tidak peduli. Misi kita adalah untuk membawa surga turun ke bumi setiap hari. Dalam setiap keadaan kehidupan kita. Di tempat kerja kita. Di sekolah. Di gereja, di Alfamart, di mana saja. Roh Kudus datang ke Alfamart dalam nama Yesus. Inilah kenapa kita ada di sini, untuk menyertai Yesus Kristus dan bermitra dengan Dia untuk melanjutkan pelayanan di bumi ini. Baik, kita lanjut. Dari ayat 20. Lalu Yesus pulang ke rumah, tetapi rombongan besar orang kembali berkumpul di sana. Ada begitu banyaknya orang sehingga Yesus dan pengikutnya tidak bisa makan. Ketika keluarganya mendengar tentang semua kejadian ini, mereka pergi untuk mengambilnya, sebab mereka kira dia sudah gila. Wow. Lalu guru-guru Taurat dari Yerusalem berkata, setan penguasa iblis tinggal di dalam dia. Ialah yang memberikan kuasa kepadanya untuk mengusir roh-roh jahat keluar dari orang-orang. Maka Yesus memanggil mereka semuanya dan mengajar mereka dengan memakai perumpamaan. Dia berkata, mengapa setan harus mengusir roh-roh jahatnya sendiri untuk keluar dari orang-orang? Kerajaan yang bertempur melawan dirinya sendiri tidak akan dapat bertahan. Dan keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Jika setan melawan dirinya sendiri dan berpegang melawan pengikutnya, dia tidak akan bertahan. Dan riwayat dia akan berakhir. Itu susah bagi aku, sorry. Tidak, ini bukan yang terjadi di sini. Hanya seorang yang lebih kuat dari pemilik rumah yang kuat akan mampu masuk ke rumahnya dan mencuri barang-barangnya. Kamu harus bisa mengikat orang itu sebelum kamu bisa menjara rumahnya. Sesungguhnya orang dapat diampuni dari semua dosa yang mereka lakukan. Mereka bahkan bisa diampuni atas hujatan tentang Allah. Tetapi sesungguhnya kamu tidak akan diampuni atas hujatan terhadap Roh Kudus. Kamu akan selalu dipersalahkan atas dosa itu. Yesus bilang hal ini karena guru-guru Taurat itu menuduhnya sedang kerasukan roh jahat di dalam dirinya. Bagian ini memberitahu kita bahwa Yesus disalahpahami. Yesus disalahpahami sampai hari ini sebenarnya. Dia disalahpahami oleh banyak orang, termasuk para guru agama yang terpelajar dan bahkan keluarganya sendiri. Ini luar biasa. Baik keluarganya maupun para guru hukum Yahudi tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Selama ribuan tahun orang-orang Yahudi sudah menunggu Mesias untuk datang dan menyelamatkan mereka. Dan kemudian ketika si Mesias datang, mereka bahkan tidak mengenalinya. Para guru Yahudi seharusnya menjadi yang pertama mengenali Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena sejak awal mereka salah memahami Yesus dan membuat nubuat yang menunjuk kepadanya.
Banyak orang Yahudi mengharapkan si Mesias untuk menjadi kayak prajurit yang kuat, yang mau menguasai pemerintahan Romawi. Mereka tidak mengharapkan Mesias datang sebagai orang Nazaret, lahir di palungan, dilahirkan oleh seorang wanita yang biasa dan seorang pria yang tukang kayu. Mereka tidak menyangka Sang Mesias akan berkhotbah seperti jika seorang mencuri bajumu, berikan juga jaketmu kepada dia. Atau kalau ada orang yang pukul pipi kananmu, berikan yang kiri juga. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan seterusnya. Saudara, inilah sebabnya kita melakukan seri expository tentang kehidupan Yesus dari kitab Markus. Inilah sebabnya kita mempelajari kebenaran tentang Dia yang kita ikuti. Inilah sebabnya kita membiarkan firman Tuhan membentuk perspektif kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Kalau gagasan kita tentang Yesus dibentuk oleh pendapat pribadi kita, pengaruh politik, budaya, tekanan sosial, dan sebagainya, kita tidak akan mengenali Yesus, bahkan kalau Dia berdiri tepat di depan kita. Ini seharusnya membuat kita takut. Saya berharap ini membuat kita takut sebenarnya. Begini teman, saya sangat bangga menjadi pemimpin jemaat ini. Sangat senang. Dengan hati yang gembira saya melayani di sini sebagai pendeta. Tapi walaupun saya mungkin kayak gembala secara resmi di sini, saya bukan gembala yang baik yang dituliskan di Alkitab. Itu Yesus yang gembala yang baik. Makanya kita semua masing-masing perlu mencari wajahnya sendiri. Sangat bijaksana untuk memiliki pemimpin atau gembala. Itu sangat bagus. Tetapi kita sebagai individu harus mencari wajahnya sendiri. Habiskan waktu bersamanya setiap hari. Membaca firman ini setiap hari. Biar kita bisa mengalami Dia secara pribadi. Pada zaman itu, ada banyak orang yang khususnya orang Yahudi yang pemimpin agama itu. Mereka sangat terpelajar, berpendidikan banget mereka. Tapi mereka tidak mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yesus yang Mesias mereka. Kebanyakan mereka belajar seluruh hidupnya. Belajar hukum agama. Belajar tentang tradisi-tradisi Yahudi. Tetapi mereka tidak bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Itu luar biasa.
Makanya kita harus mencari pengalaman pribadi sama Dia. Satu pengalaman yang nyata sama Roh Kudus bisa lebih berkuasa daripada 4 tahun belajar di sekolah Alkitab. Serius. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kayak pendidikan atau ya itu sangat bagus. Kalau mau ke sekolah Alkitab itu sangat bagus. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa sangat berpendidikan, sangat pintar, sangat bijak, tapi belum ada pengalaman yang nyata sama Yesus. Kalau begitu, bahkan kalau Yesus berdiri tepat di depan kita, mungkin kita tidak mengenalinya sebagai Mesias. Kalau Dia datang hari ini, kalau Dia datang kembali hari ini. Satu-satunya cara kita bisa mengenali Yesus yang sebenarnya adalah melalui pengalaman yang nyata, pengalaman pribadi bersamanya. Ini bukan teguran, by the way. Aku kayak, I get excited. Ini bukan teguran. Ini, saya sebenarnya seperti dibilang tadi, saya sangat bangga sama kalian semua. Sangat bangga, sangat terkesan juga. Karena benar-benar kayak banyak dari kalian sudah mengalami Yesus secara baru, secara luar biasa, secara nyata. Tetapi, ya itu tidak berhenti di sini hari ini ya. Setiap hari kita terus mencari wajahnya. Sampai kita menemukannya. Oke. Kita tutup dengan perikop yang kecil ini, yang terakhir. Dari 31 ayatnya. Kemudian ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang. Mereka berdiri di luar dan menyuruh orang memberitahukan Dia untuk keluar. Bahkan orang yang duduk mengelilingi Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Lihat, ibu, saudara dan saudarimu sedang menunggu engkau di luar." Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Kemudian Dia memperhatikan orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Saudara dan ibuku yang sesungguhnya adalah mereka yang melakukan apa yang diinginkan Allah." Saudara dan ibuku yang sesungguhnya adalah mereka yang melakukan apa yang diinginkan Allah. Ini mungkin membingungkan bagi kita, bukan? Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan salah menafsirkan ayat-ayat ini dan berpikir bahwa Yesus tidak peduli tentang keluarga kandungku. Dan kita seharusnya tidak peduli dengan keluarga kita sendiri. Tapi ini jauh dari benar. Yang Yesus ingin kita pahami adalah bahwa kita sebagai orang percaya dianggap sebagai keluarga sejatinya. Namun, bukan karena alasan biologis, melainkan karena alasan rohani. Itu poin terakhir kita ya. Yesus menganggap kita sebagai keluarga sejati. Yang benar-benar melakukan kehendaknya, dianggap sebagai keluarganya. Yesus
mengingatkan kita bahwa bagi kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepadanya dan berkomitmen untuk melakukan kehendaknya, kita sudah diadopsi ke dalam keluarga kekalnya. Kita sudah diadopsi oleh Bapa yang sempurna, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita sudah diadopsi ke dalam keluarga rohani di mana kita akan dikasihi selamanya. Saya diadopsi waktu saya masih kecil. Benar-benar. Dan saya tahu kayak perasaan kayak ditinggalkan oleh keluarga saya. Saya tahu perasaan kayak ditolak. Walaupun keluarga angkat saya sangat baik. Saya masih tahu perasaan itu. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan mengetahui bahwa saya diadopsi. Ya, saya diadopsi ke dalam keluarga lain di bumi ini, tetapi saya juga diadopsi ke dalam keluarga rohani, di mana saya akan dikasihi selamanya. Keluarga angkat saya akan meninggal. Mereka sangat baik, sangat peduli sama mereka. Tapi mereka akan meninggal. Tapi Bapak saya di surga tidak akan pernah meninggal. Akan mengasihi saya selamanya. Saya diterima selamanya. Kita diterima selamanya. Yesus berkata, ya, ibu dan saudara-saudaraku adalah keluarga saudara. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan juga adalah keluarga saudaraku. Kenapa? Karena oleh darahnya. Karena darah Yesus, kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Itu menarik kan? Kita menganggap dirinya sebagai keluarga karena darahnya sama dengan ibu atau bapak. Tapi guess what? Darahnya sama dengan bapak. Dan darah itu menyucikan kita. Darah Yesus Kristus menyelamatkan kita. Kalau saudara tidak merasa dicintai atau diterima, kalau saudara tidak merasa memiliki keluarga, saya percaya Tuhan mau menyembuhkan hatimu pagi ini. Saudara sudah diadopsi ke dalam keluarga kekal, dan saya percaya Tuhan ingin memberikan, bisa dibilang, sertifikat resmi pagi ini. Sertifikat itu adalah jaminan di hatimu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya.
Bapa kita sempurna. Dia penuh kasih. Penuh belas kasihan, penuh anugerah. Tuhan, semua worship team bisa maju ke depan. Ya, kalau boleh mungkin kita bisa tutup mata sekarang. Oke, ada dua hal. Yang pertama, mengenai poin kita yang bilang Yesus memanggil kita dan mengubah hati kita dan mengutus kita kembali ke dunia. Kalau saudara merasa bahwa ya mungkin saudara pindah agama aja atau lahir sebagai Kristen tapi belum ada pengalaman yang nyata sama Tuhan. Belum ada pengalaman pribadi bersamanya. Di mana saudara merasa, wow, saya lagi ditransformasi, saya merasa sangat dilihat oleh Tuhan. Kalau merasa seperti itu, bisa angkat tangan. Biar bisa didoakan. Jangan malu. Karena ya hidupmu bisa berubah hari ini. Saudara bisa mengalami hadirat Tuhan hari ini yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Dan yang kedua, kalau saudara merasa ditinggalkan, tidak diterima, mungkin saudara ya dibesarkan tanpa figur ayah atau figur ayah yang baik. Dan karena begitu, saudara merasa ya sangat susah untuk percaya Bapakmu di surga. Juga bisa angkat tangan. Karena kita mau berdoa bersama-sama ya. Jadi kalau begitu, angkat tangannya. Tidak ada yang lihat, gak apa-apa. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk merasakan hadiratnya secara baru.